tahu apa saya itu sedang berhalusinasi atau tidak, tapi saya yakin saya nggak berhalusinasi, Dok. Apa yang saya lihat itu begitu nyata. Maaf ya, Naura. Setelah mendengar cerita kamu, menurut saya kamu memang berhalusinasi. Karena memang nggak mungkin orang yang sudah meninggal itu bangkit kembali, Naura. Jadi benar ya kalau semua orang bilang saya ini berhalusinasi, Dok. Pak, Ya, Non. antar saya ke rumah Bu Ira ya. Baik, Non. Silakan, Non. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Ibu. Naura. Aduh, Ibu. Ibu kenapa nggak bilang sama aku sih kalau Ibu tuh sakit? Untung aja dokter Rian ngasih tahu aku kalau Ibu tuh sakit. Ibu cuma demam biasa kok. Ibu nggak mau kamu kepikiran. Ibu nggak sengaja nggak ngasih tahu kamu. Lagian ada gue juga, Naura. Gue bisa jagain Bu Ira kok. Makasih ya Mbak Alea udah jagain Ibu. Bu Ira udah nganggep ibu sendiri kok. Ibu senang diperhatiin sama kalian. Seandainya aja kalian itu anak-anak aku akan sangat bahagia sekali ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mia, saya sini. Ya ampun. Iya. Aku udah lama banget gak ketemu sama kamu ya. Hai, Naura. Ibu Ira, saya periksa dulu ya. Iya dok. Alhamdulillah. Sepertinya demam ibu udah turun. Alhamdulillah berarti ibu sudah bisa kerja di laundry lagi. Ya udah, aku mau buatin minum dulu sebentar ya. Salim dulu. Oh, sini dong ya. Terima kasih, Naura. Kamu tadi bilang ada yang mau kamu bicarakan sama saya. Ada apa, Naura? Iya dok. Ini soal kematiannya Mbak Kinta. Kinta meninggal. Iya. Mbak Kinta meninggal di tempat karena dia menabrakkan dirinya ke bus, dok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya baru mendengar kabar ini. Masalahnya, dok, setelah kematiannya Mbak Kinta, saya sering melihat Mbak Kinta ada di mana-mana. Mbak Kinta? Mbak Kinta! Mbak! Dan apa yang saya lihat itu, dok, seolah-olah Mbak Kinta itu masih hidup. Saya nggak tahu apa saya itu sedang berhalusinasi atau tidak, tapi saya yakin saya nggak berhalusinasi, dok. Apa yang saya lihat itu begitu nyata. Maaf ya, Naura. Setelah mendengar cerita kamu, menurut saya kamu memang berhalusinasi. Karena memang nggak mungkin orang yang sudah meninggal itu bangkit kembali, Naura. Jadi benar ya kalau semua orang bilang saya ini berhalusinasi, dok. Tapi saya yakin kok, semua ini pasti ada penjelasan yang logis. Mungkin saja kamu berhalusinasi karena kamu merasa tertekan atau mungkin merasa sangat bersalah atas kematian Kinta. Semua itu bisa membuat orang berhalusinasi, Naura.
Apa saya sudah gila, dokter? Enggak. Enggak, Naura. Halusinasi itu beda dengan sakit jiwa. Yang penting sekarang kamu harus tetap tenang dan tetap rasional, ya? Apa yang saya harus lakukan sekarang, dok? Begini saja. Nanti saya akan bicarakan dengan kenalan saya seorang psikiatris. Siapa tahu dia bisa membantu kamu. Makasih ya, dokter. Ingat ya, Naura. Yang sekarang kamu harus tetap tenang dan jangan memikirkan apapun tentang kita. Saya akan coba. Terima kasih ya. Pa, Ray mau ngomong sama Papa. Masalah hotel tadi. Ray itu malu tau gak sama Papa sama Mama. Di depan Ray, Papa sama Mama tuh seolah-olah saling benci. Tapi di belakang Ray ternyata kalian masih berhubungan. Dan bahkan tadi Ray lihat kalian di hotel. Ray itu malu tau gak apa sama Lea. Aku nggak bisa bilang kalau hotel itu dipakai untuk persembunyian Kinta. Ray, Papa ketemu Mama Aruni untuk membicarakan masalah perceraian. Terus kenapa harus di hotel, Pak? Kenapa nggak di rumah? Kalau memang Papa itu masih membutuhkan Mama Aruni, kenapa nggak mendingan kalian bersatu lagi aja? Gawat. Semua bisa berantakan kalau Aruni datang ke rumah ini sekarang. Bisa-bisa semua rencana untuk membuat Naura gila bisa jadi berantakan. Pak, kalau memang Papa itu mau membicarakan masalah seperti itu, kan bisa di rumah. Nggak perlu di hotel. Iya, nanti Papa bicara dengan Mama Aruni. Kalau memang Papa itu butuh privacy, Ray bisa kok keluar dari rumah. Nggak perlu, Ray. Bukan seperti itu. Pak, lagian juga Ray itu sudah terbiasa tinggal di luar rumah. Yang Ray mau, itu hanya menjaga nama baik Papa sama Mama. Nggak lebih. Sekarang aku malah jadi terjebak di situasi seperti ini. Kalau saja ini bukan karena Kinta, aku nggak sudi berhubungan dengan Aruni lagi. Sekarang ibu istirahat ya. Nak, kamu kenapa? Kok kelihatan sedih? Gak apa-apa. Semua baik-baik aja kan? Iya, mungkin aku cuma mencemaskan aja keadaan ibu. Nora, kamu gak usah khawatir, ya? Aku bakal selalu jagain Bu Ira buat kamu. Aku bakal selalu kasih waktu. Makasih ya, Mbak. Ya udah kok kayak gitu, aku pulang dulu ya, Bu ya. Nanti aku kesini lagi. Hati-hati ya. Selalu jaga diri kamu baik-baik di sana. Ya? Ya udah, aku pergi ya, Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, jaga ibu ya. Hati ya. Udah. Bu Ira mau makan apa? Mau makan soto ayam, mau makan bubur ayam, mau makan sup ayam? Atau mau ganti? Mau ganti ikan? Kita ganti sup ikan. Nanti aja, Lea. Kamu duduk sini aja. Mau dipijitin lagi ya, Bu? Nggak usah. Mas Jaki kok ada di sini? Aku ada di sini. Mau tahu aku kenapa ada di sini? Karena aku ngikutin kamu dari tadi. Kamu kan gak ada di rumah. Aku ikutin kamu. Dan sekarang kamu ada depan aku. Mas kan tahu kalau perlu apa-apa bisa telepon saya aja. Kalau emang aku nelfon kamu, kan aku gak ketemu sama kamu. Lagian seharian kamu di kantor tuh gak ada. Jadi aku gak bisa ngeliat kamu. Mas tahu kan, saya itu sangat mencintai Arka. Dan saya ini calon adik iparnya, Mas. Kalau emang kamu mencintai Arka, ya itu gak apa-apa, beneran. Gak ada salahnya kalau memang kamu itu mencintai Arka. Sama dengan aku. Kalau memang aku
mulai sekarang itu mencintai kamu. Kan kamu sama dia belum menikah. Jadi masih ada kesempatan.